Gadis itu sekali lihat saja sudah tahu bahwa kakak pertamanya yang berpakaian compang-camping kelak pasti akan jadi juara ujian negara, menduduki jabatan pejabat tingkat 3. Semua karena ia adalah gadis yang masuk ke dalam dunia novel dan tahu jelas jalan cerita para tokoh di dalamnya. Kakak keduanya ahli dalam ilmu pengobatan, kelak akan jadi tabib terkenal seantero negeri. Sedangkan kakak ketiganya gemar meneliti masakan. Di masa depan bahkan akan membuka restoran besar di mana-mana. Membayangkan kehidupan indah yang akan datang, gadis itu langsung memutuskan untuk menyenangkan hati kakak pertamanya. Dengan tulus ia memanggilnya kakak, lalu menolak naik kereta kuda yang dikirim ibu angkat untuk membawanya pulang, dan memilih berjalan kaki bersama kakak 1 jam penuh. Kakaknya semula mengira, gadis ini yang besar di keluarga kaya raya pasti tak tahan susah. Namun ternyata ia sama sekali tak menunjukkan sikap manja seorang putri bangsawan. Maka diam-diam ia pun mengakui adik perempuannya ini. Padahal gadis itu sudah bukan lagi sosok asli, melainkan gadis modern abad 21 yang masuk ke dalam cerita novel. Ketika membaca novel itu tanpa sengaja ia malah masuk ke tubuh tokoh wanita jahat. Tokoh asli mendadak tahu dirinya bukan putri kandung, melainkan anak keluarga miskin yang tertukar. Demi tidak diusir kembali ke orang tua kandung, ia keras kepala menolak pergi dari rumah bangsawan. Namun akhirnya tetap diusir. Karena sakit hati ia memuntahkan darah dan meninggal. Tanpa disangka gadis pembaca itu justru masuk ke dalam tubuhnya. Demi meninggalkan kesan baik pada kakak yang datang menjemput, ia pun menolak kereta kuda dan memilih berjalan pulang bersamanya. Begitu sampai rumah, ia langsung melihat ayah ibu kandung serta 2 kakak lelakinya sudah menunggu di meja makan. Dengan ramah ia menyapa mereka satu persatu. Namun kakak ketiga tak senang, langsung melempar sumpit lalu masuk kamar. Gadis itu teringat di dalam novel, kakak ketiga memang paling dekat dengan adik angkat, maka wajar ia tidak menyukai dirinya. Untuk mengurangi rasa canggung, kakak pertama menenangkannya, mengatakan cepat atau lambat kakak ketiga akan menerima dia juga. Saat makan malam, keluarga hanya punya ubi dan sayur sederhana. Namun satu-satunya daging justru disisihkan untuk gadis itu. Melihat keluarga yang begitu tulus, hidung gadis itu terasa asam. Ia langsung berkata kalau mereka tidak makan, ia juga tidak akan makan. Barulah semua ikut menyantap daging. Keesokan harinya, demi membuat keluarga bisa segera hidup makmur, gadis itu membawa keranjang ke gunung memetik jamur. Ia ingin memasak tumis jamur untuk kakak-kakaknya. Setelah masakan selesai, ia bahkan berniat menjual jamur ke pasar untuk menambah penghasilan. Namun kakak pertama berkata mencari uang adalah tugas lelaki, menyuruhnya istirahat di rumah. Kakak ketiga malah marah besar, mengira gadis itu meremehkan mereka, sehingga ingin keluar sendiri mencari uang. Mendengar itu gadis sangat sedih. Ia pun lari masuk ke kamar. Barulah kakak pertama dan ketiga sadar kata-kata mereka terlalu keras. Mereka datang membawa makanan meminta maaf, berjanji tidak akan sembarangan menyakitinya lagi. Gadis itu akhirnya tersenyum, namun tetap menyatakan rencana menjual jamur harus diteruskan. Kakak pertama pun tidak lagi menghalangi. Segera gadis itu mengajak kakak ketiga ke restoran terbesar di kota, menawarkan jamur hasil petikan mereka. Namun sang pemilik restoran menolak, menganggap jamur hambar dan tak enak. Gadis itu langsung membantah, mengatakan masalah ada di cara memasak mereka, lalu mengajukan taruhan. Jika masakannya lebih enak, pemilik harus membeli semua jamurnya. Jika kalah, jamur boleh diberikan gratis. Pemilik setuju tanpa pikir panjang. Gadis itu segera masuk dapur. Kakak ketiga berdiri terpaku di samping. Tak menyangka adiknya bisa memasak. Segera aroma harum menyebar dari wajan. Begitu jamur matang dan disajikan, pemilik mencicipi satu suap. Seluruh tubuhnya langsung terdiam kaku.